Keliru jika ada yang mengatakan bahwa Jokowi itu penakut. Salah jika Bahar bin Smith bilang Jokowi itu banci. Bagi Jokowi, tidak ada kata mundur selangkah pun jika itu demi kepentingan bangsa dan negara. Jangan dipikir melihat tubuhnya yang kurus kerempeng maka berarti dia penakut. Itu salah besar, bro. Belum tentu dengan presiden sebelumnya yang hanya mengelus dada dan minta dikasihani. Jenderal bintang 4 lagi di pundaknya. Tapi apa hasilnya? Ya, sebaiknya Anda jawab sendiri. Nah, pada akhir Juni 2022 ini, Presiden Jokowi akan berkunjung ke negeri yang sedang perang, Ukraina. Jokowi dijadwalkan menemui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Moskow, Rusia. Jokowi ingin menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan terkait perang yang melibatkan dua negara itu. Kunjungan ke Ukraina dan Rusia tersebut akan dilakukan Presiden Jokowi usai menghadiri KTT G7 di Jerman pada tanggal 26 hingga 28 Juni 2022. Mantan wali kota Solo ini diagendakan menumpang kereta api di Kiev. Selama di kereta api, pihak militer Ukraina juga akan ikut serta mengawal Presiden Jokowi. Namun dengan jumlah yang dibatasi oleh Pas Pampres. Pas Pampres yang mengawal Jokowi adalah orang-orang pilihan yang diambil dari Kopassus, Denjaka, dan Paskas. Untuk melindungi Presiden Jokowi selama berada di wilayah perang Kiev, Ukraina. Pas Pampres menyiapkan pelindung kepala, rompi anti peluru, serta akan membawa senjata laras panjang. Pelindung kepala dan rompi anti peluru akan dikenakan Presiden Jokowi dan delegasi selama berada di Kiev. Sedangkan jumlah senjata laras panjang yang dibawa disesuaikan dengan jumlah personil Pas Pampres yang mendampingi Presiden ke lokasi. Personil Pas Pampres yang ikut ke lokasi yang terdiri dari 10 personil tim penyelamatan, 19 personil grup utama, serta 10 personil tim pendahulu berangkat ke Kiev lebih dulu pada Kamis lalu. Pihak Ukraina pun tidak membatasi jumlah amunisi atau peluru yang boleh dibawa. Apakah Presiden Jokowi akan memakai pelindung kepala dan rompi anti peluru yang sudah disiapkan Pas Pampres? Entahlah. Masih ingat ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Afghanistan pada 29 Januari 2018 silam? Kala itu Jokowi menolak menggunakan rompi anti peluru. Padahal kondisi keamanan Afghanistan saat itu belum stabil pasca ledakan bom dekat Akademi Militer Marskal Fahim, Kabul. Semula, pembantu presiden yang ikut dalam kunjungan kerja itu sudah menyiapkan rompi anti peluru. Rencananya, rompi itu dipakai setelah mendarat di Bandar Udara Internasional Hamid Karzai, Kabul. Namun, melihat Jokowi menolak menggunakan rompi tersebut, akhirnya para pembantu mengikutinya. Padahal, kunjungan kerja ke Afghanistan ini sangat mendebarkan. Saking menegangkannya, Teten Mas Duki yang saat itu sebagai koordinator staf khusus presiden tidak sempat menggunakan baju dingin saat keluar dari pesawat kepresidenan. Lantaran saking dinginnya dan juga bertepatan dengan hujan salju, maka Teten Mas Duki buru-buru mengambil selimut pesawat. Karena terlihat membungkus tubuh dengan selimut tebal, petinggi Afghanistan mengira Teten adalah ulama Indonesia yang mendampingi Jokowi. Wajah Teten pun tampak mirip dengan ulama. Selama 6 jam berada di Afghanistan, para pembantu presiden tak henti-hentinya berzikir dan berdoa meminta perlindungan dari Allah. Maka setelah lawatan selesai, Menteri Luar Negeri dan Komandan Pas Pampres secara spontan bersujud syukur di dalam pesawat kepresidenan. Nah, apakah cerita yang sama akan terulang kembali? Kita tunggu saja. Begitu kira-kira. Jika Anda berpendapat lain,
Tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.